dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kembali kami menyapa kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 5 Februari 2022. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu lamada syukur kami naikkan. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan beri, kami boleh bersekutu bersama malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berkati kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asherah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Rishyataim
Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Roh yang memampukan. Pena tu me popakulle. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua akan sepakat jika saya katakan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mengapa? Karena Dialah yang menguatkan, Dialah yang memelihara, dan Dialah yang memberkati kita. Lalu bagaimana jika kita melupakan Tuhan dalam hidup ini? Setelah melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, ayat 7 bacaan kita, orang Israel jatuh ke bawah kuasa Aram Mesopotamia, ayat 8. Setelah mengalami penderitaan selama 8 tahun, barulah mereka berseru kepada Allah. Dan merespon seruan umat, Allah mengutus Otniel untuk memimpin Israel berperang melawan musuh. Allah memberkati Otniel dengan menempatkan rohnya di atas Otniel. Tidak banyak yang bisa kita ketahui mengenai Otniel, tetapi yang jelas ia adalah keponakan Kaleb yang kemudian menjadi menantunya dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi ayat 10 cukup berbicara tentang kiprah Otniel. Dikatakan roh Tuhan mendatangi dia sehingga ia dapat mengalahkan Kusyan Risyattaim, Raja Aram Mesopotamia. Hasilnya Israel dapat menikmati kedamaian selama 40 tahun, ayat 11. Dapatkah kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah karena Allah yang memilih Otniel dan Tuhan juga yang menyerahkan Kusyan Risyattaim ke dalam tangan Otniel? Ya, karena roh Tuhan memenuhi Otniel lah, maka ia mampu melaksanakan tugas berat tersebut. Karenanya dapat kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah. Roh Tuhan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan, meskipun berat sekalipun. Pada zaman sekarang, Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya pada Kristus. Kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh. Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Terpujilah Dia. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, ya Bapa kami di surga. Ketika pada malam ini Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu bersama memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, ya Roh Kudus, biarlah itu boleh Engkau perjelas di dalam hati kami sehingga dapat menjadi sulu dan pedoman dalam langkah kami menjadi membawa warna hidup baru bagi kami sekalian. Syukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami datang membawa keberadaan jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Memohon penyertaan pemeliharaan-Mu bagi mereka semua. Memohon uluran tangan kasih pemulihan-Mu bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah sakit, yang dirawat di kota ini atau di kota-kota lain. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga cinta kasih keluarga. Lebih dari itu, teguhkan iman pengharapan mereka hanya kepadamu, ya Bapa. Ketika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena duka cita, kami memohon Engkau kuatkan, teguhkan iman mereka dan hiburkan mereka selalu. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, malam ini kami berdoa Tuhan, membawa keberadaan jemaat-Mu atau siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati para suami, para istri
juga para anak-anak cucu. Beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka. Menolong mereka Tuhan dalam menjalani hari-hari anugerah yang Tuhan beri bagi mereka. Dalam berjuang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dalam berjuang untuk karir yang lebih baik, Tuhan buka jalan pula. Berjuang untuk usaha yang lebih baik, Tuhan berkati. Berjuang untuk pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan. Yang merindukan kehadiran anak, Tuhan Engkau membuka kandungan mereka. Yang merindukan pekerjaan dan studi yang boleh selesai dengan baik, Tuhan berkati. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berperkara, semuanya akan terjawab. Kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Memberkati Bapak Stefanus Amba, Ibu Darmawati Banga, Febriani Lapu, Ibu Vera Boli, Franky Pasang, Ibu Clarissa Angelica, Sebrian Putri Pangloli, Femi Novita Parimba, Owen Jefferson Linting, Ibu Berta Banne dan Bapak Yusdi Linting serta Ibu Nur Rafifa. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, lalu mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, ya Tuhan Allah. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada saat ini. Tuhan juga yang akan memberkati keluarga-keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka dan menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka terus menerus. Kami percaya Tuhan mendengar permohonan kami. Terus menguatkan, meneguhkan orang tua kami di usia senja mereka. Menopang para kepala keluarga yang ada di lokasi pekerjaan maupun yang ada di kota ini dalam perlindungan Tuhan. Memampukan para ibu, para istri terus menjadi tiang doa bagi keluarga mereka. Memberkati anak-anak cucu kami dalam perjuangan mereka, pertumbuhan mereka, dalam berelasi dengan sesama, pergaulan masa muda mereka. Oh Tuhan, jaga lindungi, peliharakan mereka. Terima kasih untuk berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kami demi kemajuan masyarakat Indonesia. Mari urapi mereka dengan hikmat-Mu agar mereka sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Kami berdoa pemeliharaan-Mu Tuhan kiranya terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ketika malam ini kami akan beristirahat Tuhan, Engkau kiranya menaungi kami dengan naungan sayap pengasihan-Mu, sehingga esok pagi kami boleh bangun untuk boleh bersama-sama beribadah kepadamu melalui ibadah hari Minggu. Beri kesehatan, kekuatan bagi kami semua, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang akan memimpin ibadah esok di hari yang Minggu, dalam ibadah jam 6 pagi, jam 9 pun jam 6 sore. Kiranya semua bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami, dengarkanlah doa kami, dan jawablah ya Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh, meski
tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguh tetap milikku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.